Yuk, waalaikumsalam. Berat tanggal. Yuk, lanjut. Silakan Ustaz. Jadi, apa kabar Bang? Baik, Bang. Oh gitu. Jadi kau kemarin kan ngechat aku nih katanya mau jumpa. Pas pula aku di kampus ini kan kau dari kampus juga. Kira ada apa nih Bang? Ada masalah sedikit karena kau juga punya adik, jadi aku mau cerita lah sedikit tentang adik aku sama kau. Oh gitu. Ya. Jadi kira-kira besar nggak masalah ini? Kalau masalah enggak, secara pribadi itu bukan masalah yang besar lah. Oh jadi kira-kira membuat pikiran tak nyaman aja gitu ya? Pikiran jadi beban aja sama keluarga sama aku sendiri. Oh gitu. Kira-kira bagaimana ya kalau aku bantu kita cerita sekarang itu kan dengan menggunakan proses konseling gitu? Konseling? Iya. Apa konseling? Konseling itu kayak proses pemberian bantuan kepada seseorang. Nah jadi misalnya kau nih, aku bantu gitu. Misalnya kan ada masalah nih, aku bantu mencari solusi, mencari masalah. Seandainya itu masalah, aku bantu menyelesaikannya gitu. Untuk apa kan ya namanya nih? Tadi kan ada masalah yang mengganggu pikiran. Kalau aku bantu dengan cara menggunakan proses konseling, kira-kira bersedia nggak kau? Secara pribadi, kau bisa menjamin nggak kerahasiaan daripada masalah pribadi aku ini? Gini Bang, aku kan sekarang ini semester 6 nih, jurusan BK. Jadi di yang namanya jurusan BK itu, kalau kami belajar itu, kami itu diberikan sebuah asas. Ada yang namanya asas. Asas itu namanya asas kerahasiaan dan juga asas kesukarelaan. Jadi kau sukarela menceritakan kepada aku semuanya, sukarela menceritakan semuanya agar secara detail agar masalah itu bisa diselesaikan. Dan juga aku menyetujui yang namanya asas kerahasiaan. Di dalam asas kerahasiaan itu, di situ aku akan menjaga rahasiamu gitu, sampai kecuali kalau kau misalnya kau ingin aku ceritakan kepada siapa, misalnya kepada orang tuamu atau kepada siapa gitu, baru aku ceritakan. Tapi kalau kau tidak memberi izin untuk cerita, ya tidak menceritakan, aku simpan sendiri sebagai pelajaran dan pengalaman kamu sendiri gitu. Kira-kira bersedia nggak kita laksanakan dengan proses konseling? Boleh, kalau memang itu bisa menjamin kerahasiaan keluarga aku. Oke lah kalau gitu. Ya. Jadi di sini apa dari masalahnya tuh yang mau ceritakan tuh? Jadi gini, Tunggu dulu. Kan kita tadi melaksanakan yang namanya proses konseling. ya. Di dalam yang namanya proses konseling itu kalau secara profesional ada yang namanya waktu. Ya. Kira-kira berapa menit kita akan melaksanakan proses konseling tersebut? Ya, mungkin cukup lama 15 menit ke depan atau beberapa menit ke depan. Kalau 15 oke, kalau mau 15 seandainya ada kesibukan di waktu yang lain, seandainya berlebih apakah tidak apa-apa waktunya? Ya, nggak apa-apa. Begitu, kalau gitu kita tentukan maksimalnya sebanyak 30 menit, Ya. Dan minimalnya di bawah dari 30 menit tersebut. Gimana? Ya, oke. Ya. Sekarang berarti jam 3. Kalau kita mengikuti waktu yang secara maksimal itu berarti kita selesai dalam waktu jam 3:30. Tapi kalau seandainya kita selesai lebih cepat dari itu, maka itu lebih baik juga, nggak apa-apa. Oke. Jadi cobalah ceritakan apa masalahnya gitu, yang dihadapi yang membuat pikiran yang nyaman dan stres tersebut. Jadi dari aku cerita sendiri, karena mengingat kau juga punya adik, jadi aku ingin berbagi cerita. Di zaman sekarang ini kan anak-anak itu lebih banyak terpapar dari teknologi. Iya. Berbagai macam bisa dilihat dengan teknologi, terutama HP. Jadi untuk sekarang ini, kalau aku lihat adik aku sendiri mungkin lebih aktif bermain HP ketimbang dia mungkin bersosialisasi kepada orang lain.
kepada orang banyak atau segala macam, bantu orang lain segala macam. Apa ibaratnya kita punya hobi ini, mungkin bermain bola atau segala macam, main volley. Nah, saat ini yang aku lihat dari adik aku sendiri, dia lebih lebih hanya aktif di HP saja. Mungkin ada hobi, tapi kan secara lebih baik kita itu meluangkan hobi yang betul-betul bergaul pada orang lain atau segala macam. Ya nggak ada salahnya lah untuk main HP. Tapi kalau HP ya jadi permasalahan. Oke, itu HP. Kedua, yang aku lihat sekarang ya mungkin kita juga pernah lah di titik itu. Kita juga mungkin keluar malam-malam segala macam. Tapi mungkin kita tahu batasan kapan keluar, mungkin keluar jam 7 atau segala macam, pulang sebelum jam 12. Nah, dari adik sendiri ini mungkin juga pernah terjadi sama adikku sendiri. Terkadang keluar jam 10, naiknya sampai masuk ke rumahnya itu sampai jam 2. Nah, terkadang mengganggu lah, baik dari aku sendiri. Dari aku sendiri itu nggak jadi permasalahan nih ketika dia pulang telat malam atau jam 2 atau jam 3. Tapi dari aku sendiri, aku lebih nggak enak sama orang tua aku yang terganggu tidurnya. Terganggu tidur, kita mau pakai itu lagi segala macam, suara motor lagi. Nah, itu dia. Oh gitu. Jadi kalau aku nih boleh tahu nih, sejak kapan adekmu ini kita bilang terdoktrin gitu, terkontaminasi oleh nama gadget atau HP? Dan sejak kapan sejak kapan dia terkontaminasi oleh HP dan sibuk dengan HP tersebut gitu? Kalau mungkin HP dulu mungkin perkiraan aku baru sekitar 5 bulan. Dan HP barunya kita tahu lah kalau HP baru sekarang dari segala macam speknya, jaringan udah tinggi, mengakses internet kan mudah. Nah, banyak yang bisa dilakukan dengan HP. Salah satunya mungkin yang kuliah sekarang aktif main game, aktif untuk bersosial media, segala macam status segala macam, itu yang kuliah dengan HP. Oh gitu. Jadi kalau kita simpulkan ya, berarti adikmu ini sudah sibuk dengan yang namanya HP dan gadget itu sekitar 5 bulanan ya. Nah, sekitar 5 bulanan dia sibuk dengan HP. Jadi itu aku ingin tanya lagi nih, di rumah tuh kan di rumah dia main HP juga? Kalau di rumah dia main HP juga, apakah kalau misalnya dipanggil orang tua atau kamu manggil dia dengar atau nahuk atau langsung mendatangi gitu atau gimana? Jadi kalau misalnya dia main HP, misalnya dia main game, kalau dalam kondisi main game itu susah untuk dipanggil. Oh gitu. Jadi dia orang tua mama itu kita bantu, mungkin mama tidak kita bantu. Itu terkadang susah, sampai berkali-kali lah dipanggil. Baru dia datang gitu. Baru dia datang. Berarti dia akan mendatangi selesai dari game tersebut. Ya, ada jeda di dalam game tersebut baru dia. Oh gitu. Jadi bisa dibilang kalau udah main game itu lupa sama kegiatan yang lain. Iya betul. Membantu orang tua aja nggak mau gitu, karena lebih asik bikin itu. Iya betul. Nah, jadi itu tadi yang pertama adalah game. Yang kedua tadi masalahnya dia suka keluar malam, dan dia suka keluar malam ini kira-kira sudah berapa lama gitu? Kalau untuk keluar malam aku kurang tahu ya, karena ya aku sekarang kuliah di luar kota. Oh gitu ya. Jadi kemarin aku pulang kan ya, tergantung aja dari aku sebelum ke Pekanbaru sampai kesini sekarang di Pekanbaru ya, itu perubahannya drastis. Oh gitu lah. Aku nggak bisa memperkirakan lah, tapi yang bisa kuperkirakan kenapa dia keluar malam ya, karena pergaulan teman-teman, kawan-kawan segala macam yang mempengaruhi. Ya mungkin ada permainan lah di dalam perkumpulan itu, jadi mungkin dia asiknya di situ, jadi mungkin lama dia baru keluar aja. Oh gitu. Jadi kira-kira jadi kalau aku simpulkan ya, berarti adikmu ini suka keluar malam, dan juga dari penjelasanmu tadi sepertinya di situ ada permainan atau dia misalnya bermain game. Kira-kira pernah nggak kau tuh lihat dia tuh mainnya di mana gitu, sama perkumpulan orang yang bagaimana gitu? Kira-kira pernah nggak terjumpa gitu? Kalau untuk gimana dia keluar nongkrong lah bahasanya ya, sama kawan-kawannya itu aku nggak pernah lihat, karena dari aku sendiri oke lah dulu zaman kita mungkin masih SMP ya, mungkin kita keluar juga malam. Iya. Kalau untuk aku kalau di rumah aku itu udah jarang keluar rumah kalau malam hari ya. Kalau siang aku udah bantu orang tua segala macam, kerja segala macam. Ya itu aja sih, aku nggak tahu di mana dia itu.
tapi ya sedikit banyaknya aku tahu dia ngumpul sama siapa. Karena ya bisa dibilang bagian kawan-kawannya ya, orang-orang yang juga di rumah. Oh gitu. Oke. Jadi tadi kan Iqbal adikmu, kalau Iqbal tadi ya zaman SMP atau zaman SMA dulu kan kalau siang itu dari pagi ke siang lah ya, membantu orang tua di kebun gitu. Dan juga kalau malam istirahat gitu, karena capek kan kalau siang kerja kan. Jadi itu kalau adikmu ini bagaimana gitu? Apakah dia pagi sampai siang itu juga membantu orang tua gitu ataukah tidak gitu? Jadi gini ya, dia kan masih sekolah dan masih sekolah. Jadi kalau untuk pagi sampai siang setelah dia pulang sekolah itu kadang ya dia tetap di rumah. Tapi kadang misalnya kalau memang kerjaan itu memang harus dia harus bantu, kadang dia bakalan ikut bantu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya terkadang juga bisa jadi kalau siang dia pulang sekolah atau segala macam dia pergi main ya. Normal lah kalau kita bilang apakah segala macam. Aku nggak mempermasalahkan kapan dia mau bantu kerja atau enggak, itu nggak mempermasalahkan. Tapi lebih kepada oke lah, kalau untuk HP kalau kira-kira batasi jangan sampai gimana mas orang tuanya, jangan sampai orang tua berkali-kali sekali panggil pulang langsung gerak itu aja yang disarankan. Dan juga mungkin untuk keluar rumah apa malam hari aku nggak membatasi kapan mau tiap malam mau keluar sendiri itu nggak apa mungkin berbeda sama orang tua. Tapi dari aku sendiri kalau kita sudah keluar malam usahakan kalau untuk jam itu dibatasi jam 12 ke bawah kalau bisa udah di rumah gitu ya. Jangan mengganggu lah orang lagi tidur enak-enak. Bapak lagi capek apa lagi enak tidur istirahat terganggu dengan kita keluar rumah dengan itu dengan motor yang naik rumah itu kan mengganggu. Itu aja yang jadi permasalahan. Kira-kira apa nih belum tahu nih adikmu ini kelas berapa dan umur berapa gitu. Kira-kira kelas berapa dan umur berapa? Kalau sekarang dia baru kelas 1 SMA jadi bisa dikatakan ya itu aja sih yang jadi permasalahan. Kalau untuk yang lainnya mungkin aku nggak lihat karena juga dari aku sendiri kan karena aku di sini berkuliah aku terkadang meluangkan waktu untuk pulang ke kampung bantu orang tua segala macam lihat keluarga yang nanya sini aja itu aja sih. Ketika pulang kalau bisa berikan ya berikan aku bantu orang tua untuk bantu orang tua. Kalau bisa aku juga mungkin adik aku ini mungkin beberapa kali mungkin jadi keluhan dari orang tua jadi dia curhatkan. Jadi aku sebagai apa mungkin juga sebagai apa mungkin pernah merasakan apa yang terjadi sama aku. Jadi kalau bisa ya kita sama-sama berbagi lah. Iya bagaimana itu. Jadi tadi kan adikmu ini masih kelas 1 SMA. Itu umur berapa gitu ya? 16-17. Ya perkiraan 16 ya. Berarti kalau pada umur itu kan dia masih pada dalam masa remaja awal dan masih memiliki emosi-emosi yang labil gitu. Kira-kira nih pernah nggak kalau ini seandainya pulang nih kan sekarang kita dalam kondisi kuliah di rantau gitu kan sama-sama kuliah. Kira-kira pernah nggak waktu pulang gitu kan mendapat keluhan dari orang tua gitu ya bahwa adik itu gini gini gitu kan dari orang tua ya. Kira-kira dari dirimu sendiri pernah nggak memberi nasihat atau bicara empat mata gitu sama adikmu gitu pernah nggak? Kalau untuk nasihat ya setidaknya sedikit banyaknya kita memberikan karena gimana ya kita lebih dulu menjadi apa? Iya betul keluarga kan. Jadi sebisa mungkin aku berikan apa yang terbaik. Kalau aku bisa bilang ini nggak baik ya aku bilang nggak baik. Kalau misalnya ini masih bisa diperbaiki. Kalau ini masih bisa diluruskan. Ya keluar malam ya aku kasih tahu juga bagaimana. Aku juga dulu mungkin keluar malam juga selalu. Pastilah kita ada masa yang kita juga pengen main kan. Iya, antara pengen main dan orang tua mungkin kalau di zaman kita masih kecil mungkin keberbenturan. Kita lebih memilih bermain. Ya, pasti itu. Karena ya, wajar kita mungkin emosi masih labil segala macam. Tapi ya aku tekankan kayak kalau misalnya orang tua minta bantu, ayo bantu. Kalau jangan sampai 1, 2 kali, 3 kali dipanggil itu aja sih. Keluar malam kalau bisa naikkan motor, coba jangan dihidupkan. Jadi dukan dimatikan. Iya betul. Karena orang tua kerja capek-capek paling pengen istirahat itu aja yang pesan. Oh gitu. Jadi ini kan tadi adikmu ini kan bisa kita bilang masih dalam kondisi yang labil, emosinya masih belum stabil gitu. Oke ya, jadi aku simpulkan nih. Jadi dengan penjelasan yang sudah kau sampaikan tadi sama aku,
berarti aku nih aku kan mau menyimpulkan nih, nanti kau boleh sanggah atau boleh memberi pendapat jika seandainya yang aku simpulkan ini sesuai dengan yang kau rasakan sekarang. Kalau menurut aku kan sekarang ini kau menjadi beban pikiran. Adikmu yang sekarang ini suka bermain handphone lewat batas dan juga lebih suka keluar malam gitu kan. Jadi kalau menurutku karena dia sekarang masih pada fase remaja awal, sebaiknya itu jangan untuk kita marahi dan kita kekang seperti itu. Nah, sebaiknya kita memberi nasihat-nasihat dan memberi masukan-masukan bahwa ini loh dampaknya bahwa kalau keluar malam, ini loh dampaknya kalau dia terus-terusan main HP gitu. Kita beri penjelasan kayak gini. Seandainya kamu main HP terus, kamu kan masih fase remaja awal gitu. Kalau kamu main HP terus, mata kamu tetap rusak gitu. Apalagi main game selesai malam hari gitu, itu bisa merusak yang namanya saraf mata gitu. Dan juga untuk dia kalau dia keluar malam terus, bisa kita contohkan seperti ini. Misalnya ibarat lagi ya, aku nih abangmu gitu, abang sudah melewati fase yang telah kamu lalui sekarang ini gitu. Jadi abang telah mengapa abang kasih alasanmu kenapa kamu sedikit mengekang dan sedikit melarang dia keluar malam tersebut. Kasih alasan kenapa abang mengekang, kenapa abang sedikit melarang waktu keluar malam ini. Yang pertama satu, abang takut terjadi sesuatu kepadamu gitu. Karena pergaulan pada zaman teknologi industri 4.0 ini sangatlah jauh dari masa pergaulan abang pada zaman abang remaja dahulu. Handphone sudah mencapai, bisa kita buka apa saja di sana gitu. Dan juga dalam perkumpulan itu kita tidak tahu mana yang baik mana yang buruk sekarang gitu. Mungkin kamu sekarang bisa membedakannya gitu, tapi kamu belum tahu ke dalamnya gimana, di dalam diri kamu itu apakah dia benar-benar baik, apakah tidak baik gitu. Jadi kalau bisa dan juga beri penjelasan kenapa abang melarangmu pulang di atas jam 12 gitu. Karena kalau kamu pulang di atas jam 12, di situ nanti ibu dan bapak itu ganggu tidur. Karena kan ibu dan bapak itu sudah bekerja dari pagi sampai malam, sampai sore misalnya kan. Jadi kalau kamu tuh pulang, kalaupun mau pulang lewat jam 12, oke, seperti itu seandainya ya. Akan tetapi motor tuh tolonglah dimatikan gitu kan. Didorong saja untuk masukkan dan sampai ke parkir rumah itu gitu. Agar abang itu tidak terganggu. Karena abang juga kuliah pagi sampai sore ini online gitu. Walaupun online kan juga capek, orang tua juga kerja. Jadi seandainya tuh jangan mengganggu ketentraman di rumah. Kesian orang tua kerja gitu kan. Jadi kalau dari aku sih itu yang kira-kira solusi dari aku untuk kamu tuh Iqbal memberikan saran kepada adikmu. Kira-kira gimana? Ya sedikit banyaknya bisa tertangkap bahwa yang kau bilang tadi ya bisa lah aku terapkan. Tapi sebagian juga mungkin sudah aku lakukan ya. Kita sama-sama tahu lah mungkin di usia-usia tersebut jangan dimarahin itu nasihat. Betul. Kita jelaskan gimana yang baik, kita jelaskan bagaimana yang salah. Kalau gimana ya? Kalau kita sama-sama marah nih, mungkin bisa dibilang itu jadi bumerang sendiri bagi diri kita sendiri. Iya betul. Jadi hal yang biasa aku lakukan ya, aku cuma menasihati apa yang baik aku bilang. Jadi kalau setelah kamu tuh menasihati dia, apa tanggapan dari dia? Ya selama ini dari adik aku sendiri ya, mungkin ya karena dari segi pribadi dia juga mungkin kami nggak jauh beda, jadi ya secara tanggapan dia ya segala macam tidak membangkang segala macam. Jadi untuk nasihati mungkin dia selalu dengarkan. Gitu. Tapi kita nggak tahu lah gimana. Kita juga kalau dinasihati juga bakal mungkin ikut aja. Tapi berbeda kalau dari luar segala macam apa yang kita lihat itu mungkin bisa jadi perubahan. Iya betul. Kira-kira dengan dia sering main HP dan dengan dia sering keluar malam tuh ada nggak terjadi perubahan dengan sikap dan sifat dia sebelum ini terjadi? Kalau kita bicara itu ya mungkin nampak perubahannya juga ya? Nampak perubahannya. Dia yang mungkin aktif di HP, mungkin ketika orang tua membutuhkan bantuan, mungkin yang awalnya mungkin langsung pergi segala macam, ya sampai 2 kali 3 kali panggil. Aku juga nggak bisa gimana gitu. Aku juga dulu mungkin kayak gitu. Ya sama pada masa-masa kita kan seperti itu juga. Pada akhirnya kan kita sadar itu nggak betul, lebih baik kalau kita tahu betapa capeknya, betapa beratnya kerjaan orang tua, kita balas budi lah, kita berbakti lah. Nah, itu yang terjadi kepada dia karena masa umurnya terlalu terlewat ya, sebenarnya gitu ya. Dari kita yang dulu tidak seperti itu gitu ya. Berarti adik itu kan cowok gitu ya. Nah,
jawab. Dan juga masalah motor tadi kalau udah masuk rumah itu, apakah knalpotnya itu blok atau apa biasanya gitu? Ya, kalau dibilang belum, kadang enggak dia. Oh gitu. Dia suka Modif motor gitu ya? Itu udah, kalau bagi aku itu bukan jadi masalah. Iya. Itu kebiasaan anak cowok sekarang. Iya betul. Jadi kira-kira gimana nih perasaan setelah bercerita sama aku nih gitu? Ya, aku ibaratnya gimana ya? Aku cerita sama kamu itu udah jadi ibaratnya pelepasan beban lah sama dia. Oh, gitu. Kita saling cerita bagaimana baiknya sesama abang lah ya. Kan dia Iya. juga punya adik, Iya. aku juga punya adik. Gak salah kita sama-sama cerita. Iya betul. Jadi itu kan sudah bercerita, mungkin kalau menurutku apakah bisa dibilang perasaan sudah lega gitu karena ceritanya? Kalau dibilang lega mungkin sedikit bisa dikatakan mungkin perasaan aku lega segala macam. Karena bisa saling cerita lah ya. Iya betul. Saling sharing lah bagaimana baiknya untuk kedepannya untuk adik kita sama. Ngomong kalau waktu itu udah 30 menit, apakah ada lagi gitu yang ingin kau sampaikan sama aku gitu? Kalau untuk apa ya, mungkin lain hari kita mungkin bisa cerita. Oke, boleh tuh. Tinggal chat aku aja nanti gitu kalau misalnya ada ingin ceritakan lagi masalah apa, terserah masalah apa aja juga boleh cerita sama aku gitu. Kalau mungkin untuk saat ini ya cukup tentang adik aku aja dulu. Kalau kedepannya mungkin kita bahas tentang kita sendiri apa segala macam. Boleh. Kedepannya kita berkuliah segala macam tentang skripsi segala macam, mungkin kedepannya itu ya Bang. Oke, boleh. Karena sekarang ya aku pengen cerita sama kamu ini aja, makanya aku sekarang sini. Iya betul lah, dan meluangkan waktu juga dari jauh-jauh kan, tahu kan tadi kan? Oke. Jadi karena waktu kita ini sudah berada 30 menit, sesuai janji kita tadi batas maksimal 30 menit. Dan dari penjelasan itu juga sepertinya sudah lega karena sudah bercerita gitu. Jadi kan kalau menurut aku nih, aku anggap dirimu sudah lega, perasaanmu karena sudah bercerita. Aku pun juga senang karena kau sudah datang ke aku gitu untuk bercerita, saling sharing gitu tentang masalah adikmu yang sekarang ini seperti kita lah dulu kan pada masa-masa kita remaja itu gitu sudah ya kalau menurut aku tuh sebaiknya diberi nasihati dan nasihati gitu ya, karena waktu itu juga udah habis, mungkin mau sholat juga kita asar lagi kan. Boleh kalau mau pulang juga apa atau mau nunggu aku sama kita sholat masjid? Boleh. Oke. Ya, kita lanjutkan sholat aja lah ya. Oke. Makasih ya. Oke.